Apa, Pak? Iya, lupa dia. Kemarin kan itu rem berdecit. Oh iya, rem berdecit. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tuh. Apa sih penyebabnya? Nah, yang habis kan mesti kampasnya. Iya. Rotor disknya aman. Oke. Kalau yang ori, ini relatif rata. Relatif rata ya. Oh iya, betul. Tapi sudah ada tanda dia bergelombang. Tapi masih belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Masih setia di channel berbagi ilmu AHpedia di bengkel AHA Motor Yogyakarta. Sobat AHpedia yang berada di Yogyakarta sekitar, yang kendaraannya memiliki permasalahan atau mungkin hanya sekedar servis-servis ringan, datang saja ke AHA Motor. Nah, AHA Motor juga punya alat-alat canggih sekarang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat AHpedia yang datang ke bengkel AHA Motor. Nah, kita mau ketemu dengan masternya master. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung Selamat siang, aja, Mas John. Assalamualaikum, Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kabarnya Pak Topik? Alhamdulillah, Mas John. Ini dan lagi sibuk. AHpedia gimana kabarnya? Waduh, ini mikrofonnya gimana ini? Nah, udah pas itu, udah pas. Waduh, agak miring-miring deh. Agak letoy. Permisi. Oke, baik. Saya benarkan dulu. Saya benarkan. Sambil dibenarkan, Mas John kemarin itu punya konten menarik, Sobat AHpedia. Oh iya, Pak. Kita buat video pendek ya. Oh iya, iya. Video pendek tentang rem berdecit, ya. Oh iya, iya. Gitu ya. Yang di ini belakang sana ya, Pak? Iya, pas di waktu itu mobil putih kok nggak? Silver putih ya? Putih ya. Nah, E52. Iya. Nah, alhamdulillah Sobat AHpedia tertarik tuh dengan video itu. Nah, gimana kalau kita buat versi panjangnya, Mas John? Boleh. Boleh. Oke. Mumpung ada ini yang lagi bubut rotor disk. Nah, oke. Ini kendalanya kan apa? Di rem itu getar. Rem getar ya. Kalau makanya di rotor disknya di bubut ya. Ya. Baik. Kan baling. Nah, kembali ke topik, Pak. Nah, kembali ke topik. Bukan Pak topik ya. Sebentar. Ini kita balik sini deh. Oh iya, biar cerah. Oke. Boleh. Oke, baik, Mas John. Ya. Kembali ke topik. Oh, ya. Kok agak ini ya? Mirip-mirip nama Pak Topik ya. Ke bahan pembicaraan aja. Ya, oke. Apa, Pak? Lupa dia. Kemarin kan itu rem berdecit. Oh iya, rem berdecit. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tuh. Apa sih penyebabnya? Oh ya, penyebabnya salah satunya adalah debu dari kampas rem itu sendiri, Pak. Oh, ya. Kampas rem itu bisa jadi debu, berdebu. Iya. Mengeluarkan debu. Ya, soalnya kan kampas rem itu kalau di piringan yang termakan itu kampasnya, Pak. Nah, yang habis kan mesti kampasnya. Iya. Rotor disknya aman. Oke. Kalau yang ori. Oh. Gitu. Harusnya gitu. Yang habis itu kampasnya, bukan rotor disknya atau cakramnya. Kalau yang tidak ori, bisa mengakibatkan cakram juga rusak. Iya. Wah. Termakan ya. Oke, baik. Nah, gitu. Satu debu dari kampas itu sendiri. Ya. Soalnya di kampas kemarin kan ini ya di tipe yang brake shoe yang untuk drum. Ya betul. Tromol. Nah, ini versi gampangnya dari cakram yang sering malahan. Kalau yang brake shoe yang drum, versi drum itu bunyinya masih ngung gitu. Jadi nggak sampai ini berdecit ya, bukan cit gitu. Malah ngung, berdengung. Oh, beda rupanya ya? Ya, kalau ini yang versi cakram dia berdecit karena pertama debu itu saya ambil lebih dulu, Pak. Oke. Baru tahu ya ada perbedaan suara rem kotor ya? Ya. Wah. Ini, Pak. Menarik. Di setiap kampas rem pasti ada namanya alur ini, Pak. Apa namanya? Alur air, alur debu apa ini? Gampangnya got ya. Oh, ada inilah apa namanya gampangnya. Ya. Pokok ada ini garisnya ini. Ini untuk memfasilitasi kalau ada debu. Kalau misalkan dia dari atas ini, Pak, bermainnya seret. Ya. Nah, ini debunya masuk ke sini atau air. Lewatnya sini. Oke, paham. Nah, sini terus apa namanya? Kalau misalkan
Ini Pak, ini kan pasti menumpuk terus ini. Iya, menumpuk debu. ya. Nah, kalau sini numpuk, jadinya kan di sini ada lagi tuh serpian-serpian, bukan yang dari kampasnya. Iya. Jadi debunya masuk. Nah, ini malah yang bikin jadi bunyi dari sini. Oh gitu, Coba. karena udah kepenuhan gitu ya jadinya. Ya. Masya Allah. Ditambah lagi kalau kampas itu sering diparut ya. Diparut, tapi medianya media rata, bukan kayak parut ini ya. Diparut kelapa ya. Ini kan lama-lama jadi kayak keramik. Sini lama-kelamaan jadi kayak keramik. Oh, keras jadi ya? Bukan keras, keramik. licin. Licin. Oh iya, licin. Nah, licin itu kalau keramik kan kalau kita gosok, cit gitu kan. Iya, itu dari sini. Makanya kalau misalkan ada customer ngelubunyi cit itu dilihat dulu kampasnya tebel enggak. Kalau tebal? Kalau tebel digosok aja sudah hilang. Nah, kalau digosok kemungkinan muncul lagi kapan? Ada mungkin muncul lagi nggak setelah digosok? Ya. Lama? Ya dari dia cekrem itu Pak, ya. yang pertama sampai bunyi yang itu. Oh, berarti berapa kilometer biasanya itu? Tuh kalau kilometer. Tapi kalau servis itu 20.000 ya? Kalau servis rem itu 20.000 km? Ya, per 20.000 km? 20.000 km standarnya. Standarnya ya? Ya. Oke. Kalau misalkan ini Pak, kalau yang bisa mempercepat kampas rem itu bunyi kan medan jalan Pak. Medan jalan yang berdebu atau sering kena air, kena hujan, itu sering mempengaruhi juga? Mempengaruhi Pak. Oke. Kalau misalkan ya cuaca biasa panas, terus jalan kota-kota yang relatif kurang debu, itu bisa sampai 20.000 cekrem tapi nggak bunyi ada. Kalau medannya udah di pedesaan debu, terus apalagi tambah lagi masuk ke lumpur, itu mempercepat bunyi. Baik. Baik. Jadi ada dua tadi ya, baru dua ya yang menyebabkan bunyi tadi ya? Ya, dari kampasnya itu sendiri sama dari godnya ini. Oke. Intinya itu sih Pak, kalau yang untuk model cakram. Oke. Sama kalau rotor bisa sendiri kalau sudah bergelombang. Itu juga pengaruh, bisa buat bunyi? Bisa, tapi jarang sekali Pak. Itu mungkin rem itu seret dulu. Seret dulu, baru cakramnya yang kena. Tuh kalau kampasnya ori ya Pak ya. Oke. Baik. Ini jadi muncul pertanyaan. Ya. Mungkin tidak terlalu spek tapi masih di dalam pertanyaannya ini. Apa yang membuat cakram itu bergelombang? Kan ada tuh jadi nggak rata tuh loh kan? Ya. Sudah apa belum ya dijelaskan di video sebelumnya Pak? Kayak lupa sih. Kalau belum kita ulangi lagi. Ya. Pas waktu rem itu berfungsi, pasti kan cakram mengalami yang namanya panas. Iya, betul. Panas. Terus misalkan ada cipratan air, itu langsung berasap cas. Betul. Nah itu besi kalau langsung didinginkan, dia bisa berubah bentuk. Bisa jadi dia melengkung, atau dari media cakram itu biasanya melengkungnya gini Pak. Oh gitu ya, bergelombang gitu ya? Ya, di tempat yang dia tiba-tiba berubah temperatur secara tiba-tiba. Makanya kalau di cakram itu yang sering yang gimana ya? Sering bergelombang itu di wilayah yang ini Pak, sering berubah-ubah. Curah hujan itu tinggi. Oh, curah hujan tinggi. Nah, kan rem apalagi di pegunungan Pak. Iya. Itu kan sudah ngerem suhu di pegunungan dingin. Iya. Panas dingin. Habis itu kena hujan lagi. Nah, itu jalan kecipratan gitu ya? Ya, bisa. Kena kubangan air bisa. Seperti apa sih gelombang yang masih aman itu? Ini mobil ini ada ini nggak? Ada sebelah ada cakram nggak? Sebelah. Coba kita lihat. Ada. Maksudnya kubangan atau gimana Pak? Ada si Mas lagi buka nggak dia? Lagi sih. Enggak. Nah ini cakram nih. Maaf ya Mas ya, mengganggu. Misi ya.
Ganggu pekerjaan, memperlambat. Oke. Nah, ini gimana nih? Ini aman? Kalau ini relatif aman, Pak. Kayak mana sih amannya itu? Nah, coba saya pegang. Gampangnya gini, Pak. Kalau kita ngeceknya gampangnya, kita pakai jari aja gini. Oke. Kalau dia terasa ada alur yang ini Pak ya, maksudnya lebar-lebar. Oh, lebar-lebar. Kalau tipis ini apa? Ini relatif rata. Relatif rata ya. Oh iya, betul. Tapi sudah ada tanda dia bergelombang. Tapi masih belum mengakibatkan rem itu belum nih ya. Tapi ada tanda-tanda ya. Ya, rem bergetar. Belum sampai bergetar ini berarti. Kalau ini relatif aman. Kalau misalkan dia ini bergelombangnya lebar, klek, nah, itu baru ini harus dilakukan bubut rotor disk. Tapi diukur dulu, Pak. Oh, diukur dulu. Diukur dulu. Kalau ini kan ada batasnya ya, Pak. Oh, ada batasnya ya? Di manual service ada. Itu kalau sudah batas minimal dia tidak bisa dibubut lagi. Harus ganti. Nah, resikonya kalau dibubut lagi dia akan pecah. Wah, bisa pecah ya? Bisa kalau sudah terlalu tipis dipakai. Jadi kalau masih bisa dibubut bisa. Berapa kali bubut biasanya? Kalau yang pernah itu? Atau tergantung kedalaman? Tergantung kedalaman gelombangnya itu ya? Pak. Oke. Itu, Pak. Baik, berarti kita bisa nggak harus buka ban ya? Kalau hanya mengukurnya begini? Kalau pakai velg yang agak terbuka ya? Velg palang ya, Pak? Oh, velg palang ya. Gampang ya. Oh. Dari sela-selanya ini pokoknya ada sela yang bisa masuk ya. Sama jari. Kalau yang pelek kaleng itu kan susah. Iya. Begitu Sobat Apedia, ternyata mencek apakah cakram kita itu masih bagus gitu ya. Ya. Ternyata gampang, cuma seperti ini. Nah, ini benar nih kata Mas Hengki atau Mas John, ini tidak ada gelombang-gelombang yang besar. Yang besar ya. Ini hanya ya udah ada sih di sini, ini agak agak tipis nih. Tipis. Ini tipis kayak gini disebabkan apa, Mas? Kalau ada kayak bergelombang itu tipis ya. Kalau ini biasanya kan memang dari kotoran kampas rem itu sendiri, Pak. Dia kan mesti ngeganjal yang tadi, yang got tadi. Iya. Ya boleh kita kembali lagi, Pak. Soalnya teman-teman kita mau siap. Lanjut, Mas. Nah, yang dari rotor disk sendiri biasanya ini dari sini, Pak. Di sini menumpuk kotoran. Nah, kotoran itu malah yang bikin rotor disk itu jadi bergelombang yang kecil-kecil malah. Kalau yang dari sini. Oh, yang dari sini yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Kalau yang efek dari perubahan suhu yang tiba-tiba itu langsung ke rotor disknya. Bisa jadi. Itu posisinya itu apakah contohnya gini, Mas? Bahwa kita lagi di jalan tol, kecepatan tinggi. Ya. Ada yang membuat kita harus berhenti mendadak tuh. Dan posisi hujan. Apakah itu akan mempengaruhi? Salah satunya. Nah, kalau dari bergelombangnya rotor disk itu kan dalam waktu yang lama, Pak. Bukan 1 kali 2 kali gitu ya. 1 kali 2 kali 3 kali 5 kali. Itu secara berkelanjutan. Oke. Bukan tiba-tiba rem street hujan, pas waktu hujan langsung bergelombang. Itu enggak. Soalnya pemayan besi itu kan lama. Iya. Itu, Pak. Baik, nah jadi apa yang harus dijaga sebenarnya agar rem kita ini tidak berisik lah dan mengganggu kenyamanan? Pada intinya gini, Pak. Kampas rem itu kan bisa dilihat visual, Pak. Kalau pas bisa. Itu tetap perhatikan ketebalan kampas rem, Pak, yang pertama. Jangan sampai kampas rem itu terlalu tipis. Di mana sih batasnya kampas rem itu masih bisa dipakai? Kalau ini sudah nggak ada, Pak. Cepat kayaknya. Kan ada plat itu, Pak, di sini. Ini kan ada plat yang melengkung ke sini. Ya. Nah, itu kalau itu sudah nyentuh ke rotor disknya, itu bunyi berarti? Itu kalau sudah kering, itu sudah ada tanda. Itu tanda habis? Ya, tanda habis. Oke. Nah, yang tadi kan untuk menjaga agar terhindar dari bunyi berdecit, ya kan, rem bagi nyaman itu. Terutama servis rem rutin, Pak. Servis rem rutin. Nah, untuk menghilangkan ini yang debu-debu tadi ya. Debu yang di gotnya ini sama ini, Pak, yang kampas yang mulai, kalau saya nyebutnya menjadi keramik, Pak. Oh iya, kampas menjadi keramik ya. Ya.
itu efeknya pengereman berkurang terus sama bunyi. Kalau yang di kampas ini menjadi licin kayak keramik gitu. Oh, pengeremannya berkurang. Ya, bunyi. Nah, itu. Oh, okay. Apalagi kalau misalkan penggantian, usahakan yang berbahan kalau bisa ori ya Pak ya. Ori ya, yang bisa ya. Kalau misalkan ori kan banyak yang mengeluh itu kalau untuk Nissan, wah spare part-nya mahal atau gimana atau spare part-nya susah dicari gitu kan. Kalau misalkan ada substitusi, pakailah yang bahannya lunak. Ya, pakai bahan lunak agar cakram itu tidak kalah atau termakan. Oke. Bagaimana ciri-ciri cakram rem lunak? Kan kalau dipencet keras juga. Kampas rem ya. Kampas Pak, bukan cakram pasti keras. Iya, kampas rem itu lunak gimana ciri-cirinya? Kalau pertama dari warna Pak. Oh, dari warna. Dari warna, dia bukan hitamnya bukan hitam ini ya Pak ya, kayak lem apa ini ya? Oh. Dia agak abu-abu. Oh, agak abu-abu. Ada agak abu-abu sini ya Pak. Bukan hitam kayak fender ini Pak. Intinya gitu. Pokoknya yang dia hitamnya agak abu-abu sama ininya ada asbes. Apa itu? Apa tuh? Kayak gampangnya sih kayak serabut gitu Pak. Okay. Gampangnya nyebutnya. Kalau misalkan saya nyebutnya asbes, nanti ada bahan lain yang lebih pakem ada lagi. Betul. Kan sekarang kampas rem modelnya macam-macam ya. Iya. Yang untuk performa, untuk harian kan beda. Baik. Ada yang pakai apa itu? Karbon. Oh iya, ada juga yang pakai karbon. Ada. Baik. Nah, Mas John, saya terakhir pernah lihat ini kampas remnya. Ya. Yang ini kan raton ya? Ya, termakan. Iya, tiba-tiba di sini masih ada sisa. Nah, kiri kanannya kosong. Nah, gimana tuh? Efek dari rotor disknya Pak yang bergelombang. Oh, rotor disk yang bergelombang. Ya, soalnya permukaannya kan sudah tidak rata rotor disknya. Nah, itu kan berarti kan di sini ada alur. Iya, ada alur. Kampas remnya mengikuti alur dari rotor disknya sendiri. Oh, berarti yang rusak itu sebenarnya rotor disknya. Bukan kampasnya. Bukan kampasnya. Tapi efek dari rotor disknya ini bisa dari kampasnya sendiri. Iya, betul. Awalnya ya bisa jadi. Tuh. Oke, baik. Penjelasan yang sangat singkat dan padat dari Mas John sehingga saya paham bahwa rotor disk tadi itu bergelombang disebabkan tadi ada pengaruh dari cuaca ya. Ya, rem mendadak cuaca, ya. Terutama yang pasti dari kampas remnya sendiri. Dari kampas remnya sendiri. Ya. Terus yang kedua tadi bersihkan ini apa namanya? Kampas rem secara rutin ya, per 20.000 km ya, minimal, atau kalau hitungan tahunan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun berarti 2 tahun. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Lama loh itu Sobat Apedia. 2 tahun sekali paling lama ya Pak ya. Paling lama itu ya. Tergantung cuaca di domisili masing-masing. Oke, karena hanya gara-gara hal yang sedikit ini bisa mengakibatkan part lain, komponen lain yang rusak ya? Ya, bisa. Nah, jadi rotor disk kena, harus dibubut. Ya kalau masih bisa dibubut. Kalau sudah harus ganti. Ganti baru mahal kan? Nah, oke, baik. Sobat Apedia, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dari Mas John bermanfaat dan kembali kita semakin cerdas dalam memiliki kendaraan dan tidak untuk menjadikan kita sebagai montir ya, tapi menjadikan kita lebih care terhadap kendaraan kita sendiri Pak. Mantap kali. Baik, terima kasih Pak John. Ya, sama-sama Pak Taufik dan Sobat Ahapidia. Sekian yang permintaan ya Pak ya ini Pak. Permintaan ini. Permintaan spesial. Langsung meledak ya Pak? Langsung meledak. Wah. Itu susah ya Pak kalau langsung meledak Pak. Para pilar kan bahaya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ntar ada yang nelfon kamu kan. Wah. Baik Mas John, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Taufik dan Sobat Apedia. Semoga ilmu dari kami bermanfaat dan tetaplah aware sama mobil Bapak Ibu saudara sekalian. Biar kalau misalkan badan kita sakit, kita perlu obat. Nah, sama dengan kendaraan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau sakit ya minta ke dokter. Dokternya bukan dokter umum kayak kita, tapi ke montir-montir di tempat Anda. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.